Nama saya Gustina Nanda Kartika. Saya akan menjelaskan tentang faktor ketahanan dan keamanan. Faktor-faktor ketahanan dan keamanan adalah elemen-elemen yang membentuk dasar perlindungan dan stabilitas suatu negara. Faktor pembangunan juga berperan penting dalam hubungan ini. Faktor-faktor ketahanan dan keamanan. Faktor ketahanan yang pertama yaitu ketahanan nasional. Ini mencakup kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatannya, teritorialnya, dan kepentingan nasionalnya dari ancaman internal dan eksternal. Yang kedua itu ketahanan militer. Ini melibatkan kemampuan militer suatu negara, termasuk angkatan bersenjata dan peralatan militer untuk melindungi negara dari ancaman militer potensial. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi. Ini merujuk pada kemampuan ekonomi suatu negara untuk menghadapi goncangan ekonomi seperti resesi atau krisis keuangan dan memastikan ketahanan ekonomi. Yang keempat yaitu ketahanan energi. Perlindungan terhadap pasokan energi yang stabil dan keamanan pasokan energi sangat penting untuk kebutuhan energi masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Faktor keamanan. Faktor keamanan yang pertama itu keamanan nasional. Ini mencakup upaya menjaga kedaulatan teritorial dan keamanan warga negara dari ancaman eksternal dan internal. Yang kedua yaitu keamanan dalam negeri. Ini melibatkan penanganan kejahatan, pemeliharaan ketertiban dalam negeri, dan perlindungan warga negara dari ancaman dalam negeri seperti terorisme atau kerusuhan sosial. Yang ketiga yaitu keamanan sosial. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, penanggulangan konflik antara kelompok, dan promosi stabilitas sosial. Yang keempat yaitu keamanan ekonomi. Ini termasuk perlindungan terhadap ancaman ekonomi seperti perdagangan ilegal, peretasan cyber, dan serangan terhadap infrastruktur penting. Faktor-faktor pembangunan yang berperan penting dalam pertahanan dan pembangunan suatu negara meliputi yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah faktor kunci untuk mendukung kemampuan negara untuk membiayai pertahanan dan infrastruktur yang diperlukan. Peningkatan pendapatan nasional dapat digunakan untuk memperkuat angkatan bersenjata, meningkatkan teknologi militer, dan mendukung program pertahanan nasional. Yang kedua yaitu infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik, termasuk jaringan transportasi dan komunikasi, sangat penting dalam mendukung mobilitas personel militer dan logistik, serta dalam menjaga ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas dan sistem perawatan kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kapasitas manusia, tetapi juga membantu menjaga kesejahteraan warga negara. Personel yang terlatih dengan baik adalah aset berharga dalam pertahanan dan pembangunan. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Pembangunan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup warga negara dapat mengurangi ketegangan sosial yang pada gilirannya dapat membantu menjaga stabilitas dalam negeri. Yang kelima yaitu pemberdayaan ekonomi. Mendorong sektor ekonomi yang kuat, beragam, dan berdaya saing seperti teknologi, manufaktur, dan sumber daya alam dapat memberikan sumber pendapatan yang signifikan untuk negara dan mendukung pertahanan. Yang keenam yaitu keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga sumber daya alam yang penting untuk pertahanan dan pembangunan jangka panjang. Yang ketujuh itu stabilitas politik. Stabilitas politik dan tata kelola yang baik adalah faktor penting dalam mendukung pertahanan. Yang kedelapan yaitu reduksi kemiskinan. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan, mengurangi ketegangan sosial, dan mencegah konflik dalam masyarakat. Yang kesembilan yaitu pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang memberdayakan masyarakat dengan peluang ekonomi dan politik dapat mendukung stabilitas sosial dan politik. Yang ke-10 yaitu ketahanan energi. Memastikan pasokan energi yang stabil dan keamanan pasokan energi adalah faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan pertahanan nasional. Kesimpulan, faktor ketahanan dan keamanan sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Ketahanan melibatkan aspek-aspek seperti keamanan nasional, pertahanan militer, dan ketahanan ekonomi. Sementara pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Ketahanan yang kuat dan keamanan yang terjamin menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa stabilitas dan perlindungan, pembangunan dapat terganggu oleh konflik, ancaman keamanan, atau ketidakstabilan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan negara dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ini bisa mengurangi ketegangan sosial dan potensi konflik. Jadi, faktor ketahanan dan keamanan adalah bagian integral dari pembangunan yang berhasil, dan keduanya harus diperhatikan bersamaan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Terima kasih.